Kali ini kita masuk kepada tema utama dari kitab Yosua. Untuk pembelajaran kali ini kita ada 3 tema utama dari kitab Yosua. Kita akan bahasnya satu-satu. Yang pertama, perjanjian dan tanah. Tema utama dalam buku ini adalah kepemilikan tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan kepada Abraham. Dan itu terus diulangi dari Abraham, Ishak hingga Yakub dan kepada generasi-generasi berikutnya. Tanah itu merupakan tujuan utama yang menjadi pemikiran dalam gerakan kitab ini. Musa dipanggil oleh Tuhan untuk membawa umat atau bangsa Israel ke tempat yang lebih baik dan luas. Yang bisa kita lihat dalam Keluaran 3 ayat 8, itu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Kita juga bisa lihat di Keluaran 6 ayat 4 dan 8. Jadi kitab Keluaran itu menunjukkan awal dari pergerakan bangsa Israel menuju negeri perjanjian itu. Kemudian dilanjutkan oleh kitab Bilangan itu memberikan keterangan bagaimana perjalanan mereka. Jadi untuk nyampe ke kitab Yosua ini kita udah lihat pengantar-pengantarnya dari kitab Taurat Musa. Kemudian dalam persepsi bangsa Israel sebagai bangsa yang dipilih Allah atau bangsa yang memiliki perjanjian dengan Allah, itu nggak ada yang lebih sentral atau nggak ada yang lebih penting daripada mereka mendapatkan tanah atau mendapatkan tempat kediaman. Tuhan telah menjanjikan kepada Abraham sebuah tanah itu bukan hanya sekedar untuk milik keluarganya atau sekedar untuk keluarga-keluarga dekatnya, tapi tanah itu berlangsung dan berlanjut hingga bangsa Israel benar-benar mendapatkan tanah perjanjian itu. Jadi penyerahan tanah ke tangan orang Israel itu merupakan fokus utama dari kitab Yosua. Kita bisa bilang kalau kitab Yosua ini memiliki makna teologis yang besar, makna teologi yang besar tentang bagaimana Allah menempati perjanjian yang dibuatnya kepada Abraham, Ishak dan Yakub hingga generasi-generasi berikutnya. Itu bagaimana mereka akan mendapatkan tanah atau tanah perjanjian pada suatu hari. Poin yang kedua adalah keterlibatan Allah yang berdaulat. Kita bisa lihat jelas kalau keterlibatan Allah dalam setiap aspek perjalanan orang Israel zaman Musa itu sangat nyata dan sangat real kejadiannya. Dalam kitab Yosua ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat berdaulat untuk bertindak dalam sejarah dan menggunakan rencana-rencananya dan melaksanakan janji-janjinya sepanjang perjalanan bangsa Israel. Kemudian pembebasan orang Israel atau pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir keluar hingga menaklukkan Kanaan itu mewakili bagaimana kedaulatan Allah sepanjang sejarah Israel. Atau misalkan digambarkan dari zaman Samuel, YHWH atau Yahweh dari prajurit. Tapi Tuhan juga disebutkan dalam Yosua 10 ayat 14 adalah sebagai sosok yang terlibat dalam pertempuran atas nama orang Israel. Karena zaman dulu ketika bangsa lain, bangsa satu dengan bangsa satunya lagi mereka berperang, mereka bukan hanya berperang mengatasnamakan bangsa, tetapi berperang mengatasnamakan Tuhannya juga. Jadi dalam kitab ini menunjukkan juga kalau Allah berperang bersama orang Israel. Kemudian Allah juga digambarkan sebagai pribadi yang bekerja dalam proses peperangan yang dialami bangsa Israel. Karena dalam perjanjian lama, peran Allah dalam menggunakan bangsa Israel atau peran Allah dalam menyertai bangsa Israel itu tentu jelas terlihat dari bagaimana berdaulatnya Dia atas peperangan-peperangan yang bangsa Israel lakukan. Poin yang ketiga dari teologi utama dari kitab Yosua ini atau ide pokok dari kitab Yosua ini adalah pemeliharaan perjanjian. Jadi tema yang menonjol dalam kitab Yosua ini adanya pemeliharaan perjanjian. Maksudnya seperti apa? Jadi pemelihara perjanjian itu berbicara tentang perjanjian, berbicara tentang hukum, hubungan, sebab, akibat. Jadi ada kejadian apa, akibatnya apa, dan seterusnya hingga begitu. Allah sebagai pemelihara perjanjian tentu memiliki kuasa atau memiliki otoritas untuk memelihara perjanjian itu. Adanya covenant antara Allah dan bangsa Israel, dan bagaimana bangsa Israel merespon perjanjian itu dengan benar. Jadi dalam kitab ini juga ada sebuah istilah berkat dan hukuman. Tapi lebih tepatnya adalah kalau dalam kitab Yosua ini berkat itu identik dengan ketaatan,
Dan ketidaktaatan itu identik dengan hukuman. Jadi kita bisa bedakan ketidaktaatan dan ketaatan. Kalau ketaatan berbicara tentang berkat, dan ketidaktaatan berbicara tentang hukuman. Jadi kita tahu dari tiga tema utama atau tema yang menonjol dalam kitab Yosua ini adalah yang pertama, perjanjian dan tanah. Bagaimana Allah sebagai pemelihara perjanjian dan tanah menjadi pokok sentral dalam bangsa Israel saat itu. Bagaimana itu menjadi bukti tuh kalau ternyata Allah menyertai bangsa ini, yaitu adalah Allah memberikan tanah kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, keterlibatan Allah yang berdaulat. Bagaimana Allah berdaulat, bagaimana Allah membantu bangsa Israel untuk perang melawan bangsa lain. Itu adalah keterlibatan Allah yang sentral, yang cukup sentral, yang cukup menonjol dalam kitab ini. Dan yang ketiga adalah pemelihara perjanjian. Bagaimana Allah memelihara perjanjian dari waktu ke waktu dan berbicara tentang hukum dan hubungan sebab akibat. Dan bagaimana kitab ini juga berbicara tentang berkat dan hukuman. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan untuk kitab Yosua kali ini. Kiranya teman-teman mengerti apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan berkati.